Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau mencoba untuk memberikan tutorial bagaimana cara membuat akun baru di Quizzes. Kemudian nanti kita mencoba untuk mengimpor kelas dari Classroom dan juga membuat slide media pembelajaran interaktif. Langsung aja ya. Quizzes, bisa dipilih yang ini. Nah, karena belum memiliki akun, jadi kita coba untuk membuat akun baru. Kita bisa menggunakan akun Google kita. Pilih, dia harus memasukkan passwordnya dulu. Setelah kita bisa membuat akun baru, kita harus menentukan apakah kita menggunakan Quizzes ini untuk keperluan sekolah, bisnis, atau personal. Kita pilih yang sekolah. Kemudian, karena kita adalah pengajar, kita pilih yang teacher. Oke, sekarang sudah terbuat akunnya. Kemudian, untuk mengimpor kelas, saya akan menggunakan akun saya yang memang sudah saya gunakan sejak lama. Ini dia, Quizzes. Jadi akun yang pertama tadi hanya untuk memberikan contoh saja bagaimana membuat akun dari awal. Nah, akun yang ini adalah akun asli saya. Kita coba untuk mengimpor kelas. Semua kelas sudah saya import sebetulnya, tapi satu kelas memang saya sisakan untuk memberikan contoh ya. Ini yang belum saya link atau saya koneksikan antara Quizzes dan Classroom adalah kelas pendampingan IT. Kita centang saja. Kemudian di sini ada pertanyaan, require students to enter a guardian's email address. Dicentang aja nggak apa-apa. Nanti misalkan kita ingin memberikan laporan secara langsung kepada wali murid ya, itu tinggal memasukkan email dari wali tersebut saja. Kemudian save. Ya, Google Classes imported successfully. Ini kelasnya ada di sini. Kebetulan di dalamnya baru ada 2 orang saja, tapi nanti Bapak Ibu yang berada di dalam pendampingan saya akan saya minta untuk masuk ke kelas pendampingan IT Bu Putri. Oke. Setelah itu kita akan mencoba untuk membuat fitur terbaru dari Quizzes. Kalau dulu kan hanya untuk membuat quiz gitu ya. Tapi sekarang kita juga bisa membuat sebuah media pembelajaran interaktif menggunakan Quizzes. Kita klik aja di bagian create. Ini ada 2 pilihannya. Yang lama membuat quiz ya. Tapi hari ini kita fokusnya untuk lesson. Karena di dalam lesson nanti juga bisa disisipi quiz seperti itu. Klik. Kita enter dulu. Kita mau buat mata pelajaran apa misalkan. Atau topik kita apa. Saya buat yang sudah ada saja. Sudah ada bahannya. Itu greetings. Subjeknya atau mata pelajarannya bahasa Inggris. Kemudian kita pilih next. Ini dia. Masih kosongan ya. Kita bisa mengcustom themes-nya atau tema dari slide kita ini. Misalkan kita pilih yang ini. Lebih menarik ya daripada cuma kosongan putih gitu. Ada animasinya. Oke. Setelah itu kita bisa membuat slide baru dengan menekan ini pilihan add
new slide, tambahkan slide baru. Seperti PowerPoint, ada banyak pilihan, mau teks saja, blank atau text slide, atau yang cuma judul, kemudian yang teks dan media, dan lain sebagainya. Ini kita coba yang text and media. Oke. Ini kita bisa beri judul Greetings are Greetings adalah, sekarang udah gak zamannya sih sebenarnya. Greetings adalah, kita langsung kasih contohnya aja. Nah, di sini kita bisa memberikan penjelasan atau teks tambahan. Tapi kita juga bisa mengimport atau menginsert, menyisipkan media. Karena kita pakainya bukan yang pro, kita hanya bisa menyisipkan image atau gambar. Untuk audio dan video, ini dibutuhkan yang super atau di tingkatan yang premium ya. Itu berbayar. Kita hanya bisa memasukkan image atau gambar. Oke. Contoh ini misalkan, hanya contoh aja sih ya. Greetings. Kemudian save. Nah, muncul gambar kita, langsung disesuaikan saja ukurannya. Biar tampilannya nyaman dilihat dan juga mudah dibaca oleh siswa nanti ya. Setelah kita membuat slide seperti ini, kita juga bisa menyisipkan pertanyaan atau quiz. Ini ada beberapa pilihan, ada multiple choice, pilihan ganda, fill in the blank, mengisi titik-titik gitu ya, mengisi apa sih namanya, kalimat rumpang gitu mungkin. Kemudian ada poll ini polling, kemudian ada open-ended, pertanyaan dengan jawaban panjang. Bisa. Oke, kita ambil yang multiple choice misalkan. Ini coba kita tanyakan saja, how are you? Bisa kasih pilihan jawaban, misalkan fine, thanks, kemudian I'm sorry, kemudian misalkan apa ya, langsung dijawab thank you gitu. Satu lagi, in my opinion. Nah, dari sini 4 pilihan jawaban kita berikan, kemudian kita tentukan mana jawaban yang paling benar. Ini kan kebetulan saya hanya memberikan satu pilihan jawaban yang benar. Namun kita juga bisa memberikan lebih dari satu pilihan jawaban yang benar. Diklik dulu more than one correct answer, diaktifkan dulu. Nah, seperti ini kita bisa memberikan mereka jawaban lebih dari satu. Jawaban benar lebih dari satu. Kali ini kan yang benar hanya satu, jadi dinonaktifkan saja. Oke, kemudian misalkan kita tanya lagi, pakai apa ya? Polling, boleh nih pakai polling. How do we greet someone? Bagaimana kita menyapa seseorang? Pilihan jawabannya hello. Kemudian good morning. Assalamualaikum. Boleh-boleh aja ya, kan ini contoh ya. Assalamualaikum. Kemudian yang terakhir mungkin how's life? Kalau ini nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, cuman nanti kita lihat respon dari siswa, paling sering mereka menggunakan yang mana. Tuh ya. Oke, sudah jadi. Kalau sudah, slide kita sudah jadi, kemudian ada
quiz yang disisipkan, kita save saja atau simpan. Ini dikasih title atau judul greetings gitu. Boleh diberikan ilustrasi ya, gambar ilustrasi biar lebih bagus. Language-nya English, karena ini mata pelajaran bahasa Inggris. Kemudian select grades ini diisi dengan kelas yang dituju. Misalkan ini untuk kelas 10, ya berarti kita pilih kelas 10 atau 10 ini ya. Public visible to everyone, biar bisa diakses semua orang. Oke, kita save. Nah, slide kita sudah jadi. Slide ini juga masih bisa diedit ya, dengan cara menekan pilihan edit. Kita coba mengenali pilihan-pilihannya. Di sini ada copy and edit, jadi duplikat gitu, duplikat. Kemudian bisa juga di print, hapus, delete, hapus. Kemudian ini kalau mau edit lagi diklik saja yang ini ya. Karena sudah jadi, kita coba saja. Ada dua pilihan cara untuk melaksanakan lesson ini tadi. Yang pertama adalah start a live lesson. Jadi hanya bisa diakses ketika si pengajar ini mengaktifkan live lesson. Atau ini bisa juga dikatakan sinkron ya, pembelajaran sinkron. Namun ketika tidak diaktifkan, ya nggak bisa. Siswa juga nggak bisa akses. Misalkan pagi diaktifkan, siswa aksesnya sore, ya udah nggak bisa. Kalau mau dibuat asinkron, itu juga bisa. Pilih yang assign homework di sini. Ya. Oke, kita coba yang assign homework, boleh. Nah, ini ada pengaturan sebelum kita meluncurkan lesson kita. Deadline-nya mau dibikin kapan nih? Kan mau sampai tanggal berapa atau berapa hari atau hanya hitungan jam, itu juga bisa. Misalkan kita buat besok pagi. Bisa dibuat deadline, tapi ini hanya untuk yang super ya. Kemudian, nah, kita juga bisa mensinkronkan ya lesson ini ke classroom kita. Jadi dengan memilih select kelas ini, nanti akan muncul di kelas kita. Itu ya, akan muncul di kelas kita. Tinggal pilih aja mau dimasukkan ke kelas yang mana saja. Kasih judul, kemudian pilih next. Nah, ini sudah otomatis muncul di postingan classroom kita. Kemudian advance settingnya mau ditunjukkan leaderboardnya atau tidak, kemudian jawabannya mau diacak atau tidak, musiknya mau di play atau tidak, bisa disetting. Setelah semuanya disetting, kita pilih assign. Ah, ini dia. Sudah. Jadi sudah aktif ya ini ya, dan bisa dikerjakan sampai waktu yang sudah diberikan tadi. Kalau saya tadi memilih sampai Oktober 8 Oktober jam 11.29 PM. Oke. Misalkan sebelum waktunya selesai kok mau diselesaikan, ya bisa. Tinggal pilih aja end assignment. Gitu ya. Oke, sudah. Kita kalau mau coba yang live gimana? Bisa. Kita pilih saja yang start a live lesson. Nanti kita lihat bedanya. Ini tidak ada pilihan deadline ya. Karena memang ini akan disajikan secara langsung. Kita present aja. Nah, ini dia. Sudah muncul live lesson-nya. Ketika nanti sudah ada siswa yang join atau bergabung, di sini muncul angkanya atau jumlah siswa yang bergabung. 1, 2, 3, atau berapa, 10 atau berapa gitu ya. Setelah itu bisa kita mulai start.
karena belum ada yang bergabung, jadi tidak bisa di-start. No participants have joined, ask them to join. Harus ada yang bergabung dulu baru bisa kita mulai. Seperti itu, teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.